Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel tutorial penting. Kali ini kita masih membahas tentang Microsoft Excel, tapi kita akan membahas kelanjutan dari bagian sebelumnya. Bagian sebelumnya yaitu membahas tentang worksheet, apa itu di dalamnya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail dari worksheet. Apa aja yang ada di dalam worksheet? Di dalam worksheet sendiri itu ada 4. Ada row, kolom, cell, dan range. Nah, apa itu row? Row sendiri adalah suatu barisan horizontal. Nah, ini barisan horizontal ya, yang warnanya agak biru keungu-unguan ini. Ini disebut sebagai row. Biasanya ditandai dengan angka di sebelah kirinya, angka 1 sampai ke bawah. Berapa sih jumlah row yang ada di worksheetnya Microsoft Excel? Kita bisa gunakan kontrol, tombol kontrol yang ada di keyboard teman-teman semuanya. Kemudian ditahan, kontrol ditahan, kemudian tanda panah arah bawah. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa jumlah row-nya worksheet-nya Microsoft Excel itu ada 1.048.576 row, baris. Lumayan banyak ya. Kemudian kita pengen tahu nih, berapa sih jumlah kolomnya? Sama caranya, tekan kontrol yang ada di keyboard teman-teman, kemudian arahkan tanda panah ke kanan. Totalnya ada, nggak tahu, totalnya ada 16.384 atau disimbolkan dengan XFD. Kurang lebih seperti itu jumlahnya ya. Kita balikan lagi. Kemudian yang ketiga, pertemuan antara kolom dan row itu kita sebut sebagai cell. Kita di sini warnain ya, di sini kita warnain. Nah, yang hijau ini kita sebut sebagai cell. Nah, cell sendiri memiliki alamat. Nah, alamatnya itu adalah nah ini C5. Dia berada di kolom C dan baris kelima. Ini untuk mempermudah kita dalam mencari sebuah data juga sebenarnya. Dan rumus-rumus, nanti kita akan membahas rumus di next video. Kemudian yang keempat ada row. Row sendiri apa? Row sendiri adalah kumpulan beberapa sel. Kumpulan beberapa sel, kita klik di satu sel, kemudian kita drag ke mana saja yang kita mau. Kemudian kita warnain ya. Nah, ini satu, ini tuh ya kita sebut sebagai range. Berarti artinya range ini ada di posisi mana sih dia? Range ini dia ada di posisi atau dia beralamat di E7 sampai H11. Ya, E7 di sini sampai di H11. Setelah kita mengetahui apa itu kolom, row, cell, dan range, kita akan bagaimana sih cara mengedit data ataupun berpindah antar sel. Berpindah antar sel itu mudah. Kita bisa gunakan kursor yang kita kendalikan dari mouse, atau juga kita gunakan arah panah atas bawah kanan kiri dari keyboard. Lalu bagaimana cara edit data? Nah, edit data dimanapun kita mau ngisi, silahkan. Misalkan teman-teman di sini mau ngisi di sini ya, di F13, langsung aja ketik. Misalkan ketik nama teman-teman, nama hewan, misalkan burung. Itu langsung kita klik. Terus bagaimana cara edit datanya? Edit datanya ada dua cara. Yang pertama, kita double klik, bisa edit. Yang kedua, tekan tombol F2 yang ada di keyboard teman-teman semuanya. Kurang lebih seperti itu pengenalan apa itu kolom, row, cell, dan range. Kemudian bagaimana cara kita menggunakan cell? Nah, cell, kita akan menggunakan cell nih. Saya sudah membuat contohnya. Contohnya adalah seperti ini ya. Di sebuah range dari C4 sampai F10. Di sini sampai F10. Range-nya dari C4 sampai 10, kita akan menggunakan sel-sel ini. Apa aja sih yang akan kita gunakan? Kita akan mencoba menambahkan kolom dan baris. Ada dua cara menambahkan kolom dan baris. Pertama, kita bisa menggunakan
tools yang ada di tab menu home. Nah, ini home ya, ini menu home. Ini tab menu yang sebelumnya sudah kita bahas di video sebelumnya. Home, kemudian kita cari cell, grupnya cell. Dari tab menu kita cari grupnya, ada clipboard, font, alignment, number, styles, dan cells. Nah, ini dari cells ini kita pilih insert ya. Insert di sini ada beberapa pilihan, ada insert cell, ada insert sheet rows, dan ada insert sheet column. Ada insert sheet ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Insert cell itu apa? Insert cell ini kita ada, misalkan kita klik ya di salah satu, kita pilih cell yang mau kita edit, kita tambahkan kolom atau barisnya, misalkan di 65 ya, E6. Kita ambil yang E6 ya. Kita klik insert. Di sini kita pilih insert cell. Insert cell kalau kita klik dia ada beberapa pilihan. Ada shift cells right dan ada shift cells down. Ada entire row dan entire column. Yang dua ini kita gunakan. Yang pertama shift cell right ya. Dia akan menggeser sel ke kanan. Dia akan menggeser sel ke kanan dan hanya di satu baris itu saja, di sebelah E. Jadi si E6 ini akan bergeser ke F6. Jadi E6 akan kosong. Itu jika kita gunakan shift cell right. Kalau kita gunakan shift cell left, maka akan kebalikannya. Down, shift cell down, maka dia akan kebalikannya ya. Shift cell down itu dia akan kebalikannya, dia akan ke bawah. Jadi dari baris ke-6 sampai bawah dia akan turun. Nah, seperti itu kurang lebih. Lalu kita undo lagi ya. Kita ambil pilihan berikutnya. Ada entire row. Walaupun kita kliknya di E6 saja, seluruh row baris dia akan turun. Kita ambil contoh. Tadi belum diklik. Entire row. Nah, seluruh baris 6 walaupun kita cuma klik di 65 di E6 saja, tapi seluruh baris 6 dia akan turun. Begitu juga kolom. Kalau kita kembalikan, kita entire kolom, maka seluruh kolom E dia akan bergeser ke F. Nah, seperti itu. Itu kegunaan dari insert cell. Kemudian ada di sini pilihan lagi yang kedua ya, insert sheet row, insert sheet column. Itu hanya ringkasan saja, dia sama dengan entire row dan entire column. Dia jadi cuma singkatan aja, jadi kita nggak perlu klik insert cell, kita langsung ke sini pun bisa. Dan ada yang terakhir insert sheet. Insert sheet ini bukan cell ya, kita nggak bahas ini karena dia worksheet. Kemudian cara kedua, kita bisa gunakan klik kanan. Klik kanan di sel mana yang mau kita utak-atik, kita mau revisi. Kita pilih insert. Dia tampilannya seperti ini. Kemudian bagaimana cara menghapusnya? Yang kedua kita akan bahas bagaimana cara menghapus sheet. Sama caranya, kita bisa klik kanan di sini, kemudian kita pilih delete ya. Kita pilih delete, kemudian pilihannya sama, ada shift cell left up. Kalau tadi kan down ya, kita left up. Nah, kita coba nih E6, apa yang akan terjadi jika kita pilih yang shift cell left? 65-nya akan terhapus, lulusnya akan bergeser, F6 akan bergeser. Lalu bagaimana kalau down? Klik kanan, delete, kemudian up ya, shift cell up, maka E6 nya akan hilang.
50 nya akan naik, kurang lebih seperti itu. Tapi jika begini kan data kita hancur ya, yang caca yang tadinya nilainya 60 jadi 50. Maka kita biasanya gunakan kalau mau itu tuh mau revisi gitu, kita biasa gunakan entire row. Jadi satu baris ini dia akan hilang, atau entire column, berarti satu baris ini dia akan satu kolom ini dia akan hilang. Tapi kan kita pengen hapus tulisannya saja, bukan kolom yang dihapus. Oh bisa, kalau tulisannya saja tinggal di del. Ada pilihan delete di keyboard teman-teman semuanya. Lalu yang terakhir dari video ini kita akan membahas bagaimana cara melebarkan dan menyempitkan kolom dan baris. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai ini menurut saya masih terlalu lebar ya. Nilai masih terlalu lebar. Maka kita buat dia mau menyempit. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Pertama, kita klik di bagian huruf ini, kolom E ya di atas, jadi dia akan terblok semua sampai bawah. Lalu klik kanan. Di sini ada pilihan column width atau lebar kolom. Nah, kalau kita klik kanan, kita klik di sini ada angka. Saat ini lebarnya 8.43. Kalau mau kita kecilin bisa, tinggal kita kurangin dari 8.43 ini, misalkan kita kurangin jadi 5 saja. Nah, dia mengecil. Cara kedua yaitu kita arahkan ke sini ya, garis antara E dan F, kolom E dan F, kita double klik. Itu cara kedua. Cara kedua kita double klik, kemudian misalkan begini ya, misalkan masih lebar ya, kita double klik, dia akan menyesuaikan lebar kolom dengan tulisan yang ada di sini. Kalau kita pengen bareng-bareng semuanya biar sama, kita blok semua, kita bikin ranknya dulu. Nah, kemudian kita arahkan ke tengah-tengah, bebas, di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Jadi di sini, kalau di sini nggak bisa karena dia nggak ikut di dalam range yang udah kita range ini ya, kita blok. Kemudian kita geser, misalkan gini ya, dia akan sama, dia akan mengikuti ininya mengikuti lebarnya tulisan yang terbesar. Menyempitkan juga sama ya, tinggal geser-geser juga bisa. Nah, geser-geser bisa. Jadi nanti ketika digeser, lebar ini akan sama lebarnya. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan like, subscribe, and share ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.